Udara sore itu terasa hangat, meskipun angin dari utara mulai berembus, membawa aroma hujan yang masih jauh. Langit perlahan berubah dari biru cerah menjadi oranye lembut, seperti kanvas yang dilukis dengan hati-hati. Suara burung gereja yang bercicit bercampur dengan riuh rendah. Aktivitas kecil di kampung ini. Bunyi gerobak roti keliling, sepeda motor yang melintas perlahan, dan sayup-sayup tawa anak-anak yang bermain di ujung gang. Aku menurunkan kopernya di depan pagar kecil bercat hijau. Rumah tante selalu terlihat sederhana, tapi hangat, seperti pelukan yang tak pernah aku minta, tapi diam-diam kurindukan. Tembok putihnya sedikit pudar di beberapa tempat, dengan tanaman rambat yang mulai menutupi separuh jendela. Di sudut halaman, ada pohon belimbing tua yang dulu sering kami panjat waktu kecil. Daunnya melambai-lambai, seperti menyapaku kembali. "Kay, masuk. Ayo." Suara tante menyambut dari balik pintu yang setengah terbuka. Aku tersenyum kecil, memungut kopernya, dan melangkah masuk. Ruang tamu masih sama seperti dulu, hanya sedikit lebih rapi. Karpet merah kusam itu tetap terhampar di lantai, dipadukan dengan sofa coklat tua yang terasa empuk, tapi sedikit reyot jika diduduki. Meja kecil di tengahnya dihiasi mangkuk keramik berisi permen jahe, jenis permen yang hanya tante suka. Tapi anehnya, selalu aku ambil saat berkunjung. Di sudut ruangan, kipas angin tua berputar malas, mengusir udara lembab sore itu. Tante Reni berdiri di dapur, sibuk memotong sesuatu di atas talenan kayu. Perempuan berusia 40-an itu memiliki energi yang khas, seperti cahaya lilin yang tak pernah padam. Rambut pendeknya disisir rapi, dan dia mengenakan apron bergaris biru. "Kamu gak capek kan? Tante lagi bikin teh sama pisang goreng." "Bentar ya." Aku mengangguk, meski tahu dia tak melihat. Di rumah ini, waktu berjalan lebih lambat, dan aku menyukai itu. Sambil menunggu, aku duduk di sofa dan mengamati ruangan. Di dinding, masih tergantung foto keluarga tante bersama almarhum suaminya. Aku ingat betul, foto itu diambil saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, di taman kota yang penuh bunga. Ada kehangatan yang menular dari senyum mereka, sebuah kebahagiaan sederhana yang tak dibuat-buat. Pisang goreng tante selalu punya aroma khas, manis, renyah, dan sedikit beraroma kayu manis, seperti resep rahasia yang hanya dia tahu. Dia menaruh piring itu di meja dengan secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahku. "Gimana perjalananmu? Lama banget nggak kesini?" Aku tersenyum, menggigit pisang goreng yang masih panas. "Lancar kok. Aku cuma kangen aja suasana sini, tante. Rasanya beda dari kota." Dia tertawa kecil, suara yang menenangkan. Kampung itu memang selalu punya cara buat bikin orang kangen. Sore terus bergulir. Obrolan kami melompat dari hal-hal kecil seperti tetangga baru hingga cerita-cerita lama tentang masa kecilku di rumah ini. Sekali waktu tante berhenti, tersenyum tipis sambil menatap keluar jendela. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak ia katakan. Tapi aku tidak bertanya. Rasanya, di sini, diam pun punya maknanya sendiri. Saat malam turun, rumah terasa semakin sunyi. Lampu-lampu jalanan menyala temaram, memantulkan bayangan lembut ke dinding-dinding rumah. Aku membuka jendela kamar tamu, membiarkan angin dingin masuk. Aroma tanah yang basah mulai tercium. Tanda hujan akan segera datang. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara itu memenuhi paru-paruku. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, bercampur dengan rintik hujan yang perlahan menghantam genting. Di kamar ini, tempatku dulu sering tidur saat kecil. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Tempat tidur dengan selimut bergaris biru, meja kecil di sudut dengan lampu baca kuning, dan jendela lebar yang menghadap ke halaman belakang.
Malam itu, aku memejamkan mata dengan perasaan yang aneh, campuran tenang, hangat, dan sedikit penasaran. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang menungguku di sini, sesuatu yang belum pernah aku temukan sebelumnya. Tapi untuk sekarang, aku membiarkan rasa itu mengalir, seperti sungai kecil yang perlahan mencari muaranya. Pagi di rumah tante dimulai dengan pelan, seperti ritme sebuah lagu lama yang selalu enak didengar. Matahari baru saja muncul, sinarnya menyelinap di sela tirai jendela kamarku, memantulkan bayangan dedaunan yang bergoyang di dinding. Suara ayam berkokok dari jauh terdengar samar, bersamaan dengan bunyi panci dan sendok dari dapur. Aroma kopi yang baru diseduh mulai memenuhi udara, bercampur dengan wangi pandan dari nasi yang sedang dimasak. Aku menarik napas panjang, membiarkan kehangatan pagi itu mengusir kantuk yang masih tersisa. Tante sudah ada di dapur, mengenakan daster motif bunga dengan celemek di atasnya. Dia berdiri di depan kompor, sesekali mengaduk panci sambil melirik layar ponselnya yang bersandar di rak bumbu. Aku menyapanya dengan suara yang masih serak. "Pagi, Tante." Dia menoleh, tersenyum hangat. "Pagi, Kay. Tidurmu nyenyak kan? Sarapan dulu, ya. Aku masak sedikit, tapi cukuplah buat kita berdua." Di meja makan, ada sepiring tempe goreng, semangkuk sambal, dan sepiring besar nasi uduk dengan taburan bawang goreng yang harum. Aku duduk, mengamati detail kecil rumah ini yang selalu terasa akrab. Tirai putih yang melambai pelan karena kipas angin, deretan toples berisi kerupuk di rak, hingga jam dinding tua yang berdetak pelan. Setiap sudut rumah ini seperti menyimpan cerita, dan aku mulai menyadari betapa rindunya aku pada suasana seperti ini. Saat kami makan, pintu depan tiba-tiba diketuk. Tante bangkit, membuka pintu sambil berteriak pelan, "Sebentar." Dari ruang makan, aku mendengar suara pria yang tak asing, lembut namun tegas, berbicara dengan nada santai. Aku mencoba mengintip tanpa terlihat terlalu penasaran, dan di sana dia berdiri. Mas Raka, tetangga lama yang dulu sering membantu tante di kebun. Dia mengenakan kaos hitam sederhana dan celana jeans pudar, membawa seikat daun pisang yang tampaknya baru saja dia petik. Rambutnya sedikit basah, mungkin karena baru selesai menyiram tanaman. Saat matanya bertemu dengan mataku yang mengintip dari balik meja makan, dia tersenyum kecil, dan aku refleks mengalihkan pandangan. Kembali ke piringku. "Ini buat Mbak Reni," katanya sambil menyerahkan daun pisang itu. Suaranya terdengar ramah, seperti selalu ada jeda yang pas di setiap kalimatnya, memberi kesan ia orang yang penuh perhatian. "Saya panen pagi ini, jadi masih segar." Tante tertawa kecil. "Ah, makasih Raka. Kamu memang tetangga paling baik. Masuk dulu nih, sekalian sarapan." Awalnya dia menolak, tapi setelah sedikit dipaksa, akhirnya dia duduk di kursi sebelahku. Tante sibuk mengambil piring tambahan, sementara aku hanya diam, merasa canggung, tapi mencoba terlihat biasa saja. "Hei Kay," sapa Raka, dengan nada seperti menyapa teman lama. "Udah lama, ya, nggak kelihatan." Aku hanya tersenyum, sedikit gugup. "Iya mas, baru sempat kesini lagi." Percakapan antara kami berjalan lambat, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan ringan yang tidak terlalu mendalam. Dia bercerita tentang kebunnya, tentang bagaimana pohon mangga di belakang rumah tante sudah mulai berbuah, dan bagaimana dia masih sering membantu tante membersihkan halaman setiap akhir pekan. Caranya berbicara tenang, tidak terburu-buru, seperti memastikan setiap kata punya tempat yang pas. Dan meski kami hanya bicara soal hal-hal sederhana, ada sesuatu dalam tatapannya, seperti dia benar-benar memperhatikan, benar-benar mendengarkan. Setelah sarapan, aku membantu tante mencuci piring di dapur. Dari jendela,
Aku bisa melihat Raka di halaman, sibuk merapikan beberapa pot bunga yang tumbuh liar. Aku memerhatikannya diam-diam, caranya bekerja dengan tenang, tangannya yang kokoh memindahkan pot tanpa terburu-buru. Ada sesuatu yang aneh, tapi menyenangkan dalam melihatnya. Sesuatu yang sulit aku jelaskan. Kamu ingat Raka kan? Tante tiba-tiba bertanya, sambil menyeka piring yang baru aku bilas. Aku hanya mengangguk, berusaha terlihat biasa saja. Dia itu baik, Kay. Sering bantuin tante. Nggak pernah minta imbalan. Kadang tante pikir, dia terlalu baik buat hidup sendirian. Aku terdiam, tak tahu harus menanggapi apa. Tapi entah kenapa, kata-kata tante itu terus terngiang di pikiranku. Menjelang sore, hujan turun lagi. Aku duduk di teras, menikmati rintik-rintiknya yang menari di atas tanah. Raka masih di halaman, berteduh di bawah pohon belimbing, sambil membetulkan sesuatu di tangannya. Sesekali dia melirik ke arahku, lalu tersenyum, seperti mencoba menghapus jarak yang entah kenapa terasa ada. Aku membalas senyumnya, meski hanya sekejap. Hujan terus turun, membawa aroma tanah basah dan udara dingin yang menenangkan. Dalam diam, aku tahu ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku biarkan momen ini mengalir, seperti aliran hujan yang perlahan memenuhi halaman. Dan di bawah pohon belimbing itu, saat senja mulai turun, aku merasa mungkin ini awal dari sesuatu. Aku tidak tahu apa, tapi aku ingin tahu kemana semua ini akan membawaku. Hari-hari di rumah tante berlalu dengan tenang, seperti alunan lagu lembut yang tak pernah usai. Setiap pagi, aku terbangun dengan aroma kopi dan suara burung yang bersahutan di luar jendela. Rutinitasku sederhana, membantu tante di dapur, menyapu halaman, lalu menghabiskan waktu membaca di teras. Tapi sejak pertemuan pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan dalam rutinitasku, melainkan dalam caraku memandang hari-hari ini. Raka sering mampir, kadang membawa hasil kebun, kadang hanya datang untuk membantu tante dengan pekerjaan rumah yang berat. Awalnya, aku pikir kehadirannya hanya bagian dari kebiasaan. Tapi semakin sering kami berinteraksi, aku mulai menyadari hal-hal kecil tentangnya. Seperti caranya berbicara pelan, seolah memastikan setiap kata punya bobotnya. Atau caranya tertawa, sedikit miring ke kiri, dengan nada rendah yang terdengar tulus. Dia punya ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman. Tapi ada juga sisi misterius yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Suatu sore, kami tanpa sengaja berada di halaman belakang bersama. Tante sedang tidur siang, dan aku memutuskan untuk menyiram tanaman. Raka muncul tiba-tiba, membawa gergaji kecil untuk memperbaiki pagar yang mulai lapuk. Kami tak langsung bicara, hanya saling menyapa dengan senyuman, sebelum kembali sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tapi keheningan itu terasa akrab, seperti ada sesuatu yang menghubungkan kami tanpa perlu banyak kata. Jadi, kamu suka tanaman? Ya? Tanyanya akhirnya, memecah hening sambil memotong kayu di tangannya. Aku menoleh, sedikit terkejut. Lumayan, tante yang ngajarin sih, katanya. Kalau tangan kita sering bersentuhan dengan tanah, hati kita jadi lebih tenang. Dia tertawa kecil, tatapannya sesaat tertuju ke arahku. Kedengarannya seperti sesuatu yang tante kamu akan katakan. Aku tersenyum, mengangguk. Kamu sendiri kenapa sering kesini, Mas? Selain karena tante maksudku. Dia terdiam sebentar, menatap ke arah pohon belimbing di sudut halaman. Aku suka suasana rumah ini. Rasanya beda dari tempat lain. Kayak lebih hidup. Jawabannya sederhana, tapi ada nada dalam suaranya yang membuatku berhenti sejenak. Aku tak bertanya lebih jauh, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Malam harinya, hujan turun deras. Kami semua duduk di ruang tengah,
mendengarkan gemuruh air yang menghantam genting. Tante sibuk merajut, sementara aku dan Raka duduk di lantai, bermain kartu. Entah bagaimana, suasana malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Lampu pijar kuning menerangi ruangan dengan lembut, menciptakan bayangan samar di dinding. Tawa kami sesekali pecah ketika salah satu dari kami kalah dalam permainan. Tapi di sela-sela itu, ada momen-momen diam yang terasa penuh makna. Aku ingat saat itu Raka mengambil kartunya, tapi tatapannya sempat tertahan di wajahku. Hanya beberapa detik. Tidak lama, tapi cukup untuk membuatku merasakan detak jantungku sedikit lebih cepat. Aku berpura-pura tidak menyadarinya, fokus pada kartuku. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang terus terngiang. Hari-hari berikutnya, interaksi kami semakin terasa akrab. Tidak pernah ada kata-kata yang jelas, tidak pernah ada gerakan besar, tapi semuanya ada dalam hal-hal kecil. Cara dia menawarkan diri untuk membawakan barang belanjaan tante dari pasar, atau bagaimana dia selalu memastikan aku mendapatkan buah terbaik saat dia membawa hasil panen. Bahkan saat kami bicara tentang hal-hal sepele, seperti cuaca atau film favorit, percakapan itu terasa lebih berarti daripada yang seharusnya. Suatu pagi, aku menemukan sebuah buku di meja teras. Sebuah novel tua, dengan sampul yang sudah usang, tapi judulnya langsung menarik perhatianku. Aku membukanya, dan di halaman pertama, ada catatan kecil dengan tulisan tangan yang ku kenali. Kay, aku pikir kamu mungkin suka ini. Ceritanya tentang mencari tempat di mana kita benar-benar merasa pulang. R. Aku membaca catatan itu berulang kali, memegang buku itu seolah ada sesuatu yang sangat rapuh di dalamnya. Di luar, aku bisa melihat Raka sedang menyapu halaman bersama tante. Senyumnya samar, seperti tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, catatan itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar hadiah. Itu adalah pesan yang mungkin dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya secara langsung. Malamnya, aku duduk di teras, membaca buku itu sambil mendengarkan suara jangkrik. Raka muncul lagi, kali ini membawa segelas teh yang dia letakkan di meja tanpa berkata apa-apa. Dia duduk di kursi sebelahku, hanya memandang ke arah langit yang gelap dengan bintang-bintang yang mulai muncul. Buku itu bagus, kan? Tanyanya pelan. Aku menoleh, menatapnya sebentar, sebelum mengangguk. Iya, Mas. Rasanya seperti cerita yang aku butuhkan sekarang. Dia hanya tersenyum, lalu diam lagi. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang melayang-layang di antara kami, seperti benang tipis yang belum terjalin sepenuhnya, tapi mulai terasa ada. Aku ingin bertanya banyak hal, ingin tahu lebih banyak tentang dia, tapi untuk malam itu, aku membiarkan momen itu apa adanya. Dan ketika dia akhirnya berpamitan, aku hanya duduk diam, memperhatikan bayangannya yang perlahan menghilang di balik pintu pagar. Di dada, ada perasaan yang sulit kugambarkan, campuran hangat, nyaman, dan sebuah kesadaran bahwa perlahan sesuatu di antara kami mulai berubah. Aku tidak tahu akan kemana arah semua ini, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa siap untuk mencari tahu. Hujan turun dengan deras malam itu, seperti tirai air yang memisahkan dunia luar dengan ruang kecil di dalam rumah tante. Lampu di ruang tengah berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Aku duduk di sofa, menggenggam secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Pikiranku tidak tenang. Ada sesuatu yang menggumpal di dadaku sejak beberapa hari terakhir. Sesuatu yang terus menekan, tapi tak pernah benar-benar keluar. Raka duduk di seberangku, tangannya memegang buku sketsa kecil yang sering dia bawa. Dia tidak menggambar seperti biasanya. Dia hanya memegang pensilnya,
mengetuk-ngetukkannya ke sampul buku dengan ritme yang tak beraturan. Tidak ada kata-kata di antara kami, hanya suara hujan dan detak jarum jam di dinding. Tapi keheningan ini bukan keheningan yang nyaman. Rasanya berat, seperti udara yang penuh dengan kata-kata yang tidak terucap. Akhirnya, dia bicara lebih dulu. Suaranya pelan, hampir tenggelam dalam suara hujan. Kay, kamu kelihatan gak tenang akhir-akhir ini. Ada yang salah? Aku mengangkat wajah, mencoba membaca ekspresinya. Tatapannya lembut, tapi ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sesuatu yang membuatku ingin lari sekaligus bertahan. Aku menelan ludah, meletakkan cangkirku di meja. Mas Raka, aku berhenti, kehilangan kata-kata. Bagaimana aku bisa menjelaskan apa yang kurasakan jika aku sendiri belum sepenuhnya memahaminya? Dia memiringkan kepala sedikit, menatapku lebih lama. Kalau ada yang mau kamu bilang, Kay, aku dengar. Aku gak akan kemana-mana. Kata-katanya menusuk, tapi bukan dengan cara yang menyakitkan. Rasanya seperti pintu yang terbuka, memaksaku untuk melangkah masuk. Meskipun aku takut dengan apa yang akan kutemukan di baliknya. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Mas, aku akhirnya bicara. Suaraku bergetar. Aku gak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini, aku merasa ada yang berubah. Bukan cuma soal aku di sini, atau suasana rumah tante, tapi soal kita. Dia tidak langsung merespons, tapi matanya tidak lepas dari wajahku. Tatapan itu seperti mendorongku untuk terus bicara. Aku gak tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, lanjutku. Tapi aku gak bisa pura-pura gak merasakan ini. Setiap kali aku lihat kamu, setiap kali kita bicara, aku merasa ada sesuatu, dan itu membuatku takut. Karena aku gak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Suaraku pecah di akhir kalimat. Aku tidak pernah sejujur ini sebelumnya, dan rasa rentan itu membuatku ingin menarik semua kata-kata itu kembali. Tapi sudah terlambat. Semuanya sudah keluar. Raka masih diam. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, cepat dan tak beraturan, mengisi kekosongan yang semakin terasa mencekam. Aku menunduk, tidak sanggup melihat reaksinya. Kay, dia akhirnya memanggil namaku. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku mendongak perlahan, dan yang kulihat adalah ekspresi yang sulit diartikan. Ada kehangatan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain, seperti pergulatan yang belum selesai. Dia meletakkan buku sketsanya di meja, bersandar ke kursi dengan napas panjang. Aku gak pernah mau bikin kamu merasa seperti ini. Aku mungkin salah karena terlalu sering ada di dekat kamu, tanpa berpikir bagaimana itu akan memengaruhi kita. Aku mengerutkan kening, bingung. Apa maksudnya, Mas? Dia menunduk sejenak, sebelum akhirnya menatapku lagi. Kay, aku merasa hal yang sama. Dari awal, aku tahu ada sesuatu yang berbeda setiap kali aku ada di dekat kamu. Tapi aku terus menahan diri, karena aku gak yakin ini waktu yang tepat. Aku gak yakin aku cukup baik untuk kamu. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Kenapa kamu merasa seperti itu? Tanyaku, hampir berbisik. Dia menghela napas, memalingkan wajah ke arah jendela yang basah oleh air hujan. Aku gak pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi di hidupku, Kay. Aku hanya seorang pria, sederhana yang hidupnya terikat dengan tanah dan pohon-pohon. Aku gak punya apa-apa untuk ditawarkan, kecuali kesederhanaan itu. Dan aku takut, apa yang aku miliki gak cukup untuk membuat kamu bahagia. Kata-katanya membuat air mata menggenang di mataku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tahu, semua yang dia katakan tidak pernah menjadi hal yang penting bagiku. Mas, kamu gak tahu apa yang aku butuhkan? Aku akhirnya berkata, suaraku gemetar. Bukan soal apa yang kamu punya, atau siapa kamu.
Yang aku butuhkan hanya seseorang yang bisa aku percaya, yang bisa aku rasakan seperti rumah. Dan kamu sudah menjadi itu untukku. Dia terdiam, menatapku seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Aku merasa tubuhku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena kerentanan yang terlalu besar. Kay, dia berdiri, mendekatiku. Tangannya terulur, menyentuh tanganku dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, tapi rasanya seperti menghapus jarak yang selama ini ada di antara kami. Aku gak pernah mau menyakiti kamu. Kalau aku bisa, aku ingin menjaga kamu. Tapi aku takut, aku akan gagal. Aku balas menatapnya, membiarkan air mata jatuh perlahan di pipiku. Mas, aku gak butuh janji. Aku cuma butuh kamu untuk ada di sini, untuk mencoba. Hujan terus mengguyur di luar. Suara gemuruhnya menjadi latar belakang momen yang terasa seperti puncak dari semua yang kami tahan selama ini. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di mataku. Dan saat itu, aku tahu, dia akhirnya melihat hal yang sama yang aku rasakan. Tapi sebelum salah satu dari kami bisa bicara lagi, suara pintu kamar tante terbuka, menghentikan segalanya. Kami langsung menjauh, menatap ke arah suara itu dengan canggung. Tante muncul dengan senyum mengantuk, tidak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Saat Raka berpamitan beberapa menit kemudian, aku hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan punggungnya yang perlahan menghilang di tengah hujan. Aku tidak tahu kemana arah semua ini, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa segalanya akan berubah. Aku hanya belum tahu apakah perubahan itu akan membawa kami lebih dekat atau menjauhkan kami selamanya.